Darmadion, ketemu lagi sama Tori di sini dan kita ketemu lagi di Obrol-Obrol. Dan saat ini saya sedang tidak ada di kantor, tapi saya sedang berada di pantai Pancerdor, Pacitan. Nah, gila, ini jarang-jarang juga saya main ke pantai ya. Dan penasaran kan, kalau di pantai siapa yang mau saya ajak ngobrol? Ada si cantik satu ini yang pastinya udah terkenal banget seantero Indonesia ya, dengan segudang macam prestasinya. Langsung aja kita ketemu sama Salini Renggani. Saya apa kabar Salini? Kabar baik, Mas. Aduh, senang banget akhirnya ketemu sama Salini di Pacitan ya. Asetnya Pacitan ini ya. Aduh, gila. Jam setengah 5 sore ya, menikmati suasana sore di pantai. Keren banget sama Salini. Apa kabar Salini? Kabar baik, Mas. Baik ya, kita mungkin sambil jalan-jalan juga ya. Ini gila, aku makasih banget sebelumnya udah mau diajakin ngobrol-ngobrol ya. Maksudnya di tengah kesibukannya Salini yang kayaknya gimana, kesibukan akhir-akhir ini apa dong yang dilakukan? Akhir-akhir ini sih masih tetap surfing rutin. Surfing, Dan kebetulan kadang ada kerjaan ke Jakarta atau ke Bali kayak gitu. Cuman pas Mas calling aku lagi di Pacitan. Langsung ya, kita temuin nih ya. Seorang atlet surfing yang pastinya udah banyak banget prestasinya, banyak banget pengalamannya mulai dari event-event lokal sampai internasional ya Salini ya. Iya. Ini kalau kita ngomongin pandemi nih ya, kalau surfing gini pengaruh nggak sih maksudnya untuk event-eventnya gitu? Iya pastinya pengaruh. Jadi kalau pas lagi mulai pandemi ini, kita libur dulu event-event surfing. Libur, oke. Tapi udah mulai lagi, mulai ada kompetisi tapi yang nasional aja. Oh nasional, berarti event-event lokal gitu masih digelar ya? Iya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan coba ngelihat aksinya Salini untuk bisa menaklukkan ombak-ombak di sini ya. Gila, ini keren banget sih. Maksudnya tadi Salini sempat ngobrol-ngobrol sama saya bahwa ada beberapa spot-spot di pantai Pancerdor ini yang memang khusus untuk surfing ya. Dan kalau Salini ngeliat ombaknya gimana nih? Oke nggak buat surfing nih kayaknya? Saat ini nggak maksimal tapi masih oke sih, Kak. Masih oke ya? Masih oke ya? Oke. Nanti kita akan coba. Kalau saya sih enggak ya. Nanti saya kelelep nanti ya. Boleh kalau mau. Boleh ya? Oke, Salini, apa namanya? Mungkin teman-teman dari Jawa Pos Darmadion juga penasaran banget. Kamu sebenarnya mengenal surfing itu sejak kapan sih sebenarnya? Maksudnya surfing kan sebenarnya satu hal yang cukup segmented banget gitu di Indonesia ya. Jarang banget orang main surfing, apalagi kamu cewek gitu ya. Iya. Kamu mengenal surfing itu sejak umur berapa? Jadi aku mengenal surfing mulai dari umur 5 tahun. 5 tahun. Jadi kebetulan rumahku dekat banget sama pantai dulu kan. Jadi sering jogging di pantai gitu. Oke. Terus aku ngeliat orang surfing. Jadi aku bilang ke papaku, "Pak, aku pengen main itu." gitu. Tapi untungnya papaku benar-benar support gitu. Support. Jadi mulai dari bikinin papan dari papan yang patah gitu, disambung-sambung, aku pakai latihan sampai akhirnya mulai ikut kompetisi-kompetisi sampai disponsorin gitu. Wih, dan Salini ini wow. Udah memanggil. Udah memanggil sepertinya ombaknya ya. Jadi memang dari pengalamannya Salini ini mulai mengenal surfing sejak usia 5 tahun dan untungnya adalah sang ayah juga mensupport gitu ya, mendukung. Bahkan dengar-dengar ayah ini juga kalau nggak salah sempat bikin papan surfing juga ya nggak sih? Iya. Itu gimana ceritanya Salini? Jadi dulunya papaku bikin papan surfing dari bekas papan yang patah-patah gitu kan. Cuman karena dia orang art juga, dia seniman gitu dan suka apa ya, kayak crafting kayak gitu lah. Jadi dia juga dulu sering bikin papan dari kayu, jadi wooden classic surfboard. Oh, berarti bahannya dari kayu. Nah, ini kita juga pengen mengenal lebih jauh tentang dunia surfing termasuk termasuk dengan papan surfingnya. Nih, jadi ini yang dipegang Salini adalah papan surfingnya Salini yang ini berarti udah dapat sponsor ya? Iya, kalau ini papan surfboardku ini emang sponsor dari papan itu. Oke, ini bahannya dari apa sih, Sal? Kalau ini tuh styrofoam, cuman dilapisin sama epoxy gitu. Jadi kayunya tuh yang di bagian tengah ini untuk memperkuat. Oh papannya. gitu, oh tetap ada bagian kayunya juga. Tapi nggak 100% kayu ya? Iya. Nah, sementara yang dibikin Papa adalah yang kayu. Full kayu. Iya. Sampai sekarang masih bikin juga nggak? Sekarang sih kalau lagi ada pesanan gitu kan bikin. Oke, berarti emang basicnya papanya Salini ini emang seniman ya, maksudnya emang bikin sesuatu hal yang berbau kerajinan gitu, termasuk papan surfing gitu. Nah,
Terus papan surfing kamu pertama kali itu kamu dapetin dari mana? Yang pertama kali itu papaku yang bikin itu dari patahan-patahan itu. Oke. Nah, Oh itu pertama kali papan iya, surfing pertama kali. Ha. iya yang rusak itu. Nah, terus pas aku udah mulai disupport sama sponsor surfing dan juga papan surfing itu, aku mulai ikut kompetisi. Jadi dibikinin custom sendiri untuk papanku. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu akhirnya Ada beberapa sponsor akhirnya mensupport gitu ya. Kalau ini berarti dimensinya gimana Sal? Kalau kita mungkin ngomongin sedikit teknis ya. Iya. Kalau papan surfing kayak gini tuh emang standar untuk kompetisi atau buat latihan aja atau gimana? Kalau ini biasanya untuk kompetisi dan untuk pro, karena papannya udah mengikuti berat badan dan tinggi badan kita. Gitu. Oh gitu, berarti Iya. memang papan surfing itu menyesuaikan sama si surfernya? Iya, betul. Oh gitu, jadi kalau ngomongin standar papan surfing yang untuk pro atau bukan itu memang tergantung juga ya sama Iya. si surfernya gitu Iya, ya? betul. Oh, oke. Biasanya kalau untuk beginner, papannya itu cenderung lebih besar dan tebal. Jadi itu memudahkan keseimbangan kita di papan surfing. Oh, berarti untuk yang gila, seru. Gila, ini udah mulai pasang ya teman-teman ombaknya Iya, ya? udah mulai naik kok. Udah mulai naik. Berarti memang apa namanya untuk yang pemula-pemula gitu lebih gede gitu ya? Iya, papannya lebih Ini besar. enteng banget loh teman-teman ya. Dari sini enteng banget. Saya pikir tuh bener-bener agak berat gitu. Dan ini bisa dijelasin nggak? Ini apa kok agak-agak kotor kayak gini-gini? Kalau ini untuk pijakan kaki kita. Jadi sebenarnya belum aku ganti juga sih. Kalau pijakan kaki yang belakang di sini, nah ini di bagian depan kita pakai wax atau lilin. Oh gitu. Biar kaki kita nggak licin gitu. Oh ya, kalau di atas ombak tuh biar nggak kepleset terus gitu Betul. ya. Oke. Nah, terus kalau bagian lain? yang paling penting ini tali surfing ini. Nah ini buat apa nih fungsinya? Nah, ini kita kaitkan di kaki, jadi biar papan kita pas di ombak di tengah itu nggak kemana-mana. Oh biar nggak hilang lah ya. Tuh. Nah, Siap-siap laundry celana abis ini Iya. ya. Oke. satu lagi yang paling penting untuk papan surfing ini, Hah? jadi kalau mobil Ini ini kayak sirip hiu gitu ya? bukan, ini sirip papan surfing aja. Oh iya, mirip. Iya, mirip, betul. Ah. Ini fungsinya apa? kayak, kalau mobilnya kan ada setirnya, nah ini kayak setirnya di papan surfing itu. Oke. Pergerakannya. Jadi memang ada bagian-bagian penting dari sebuah papan surfing yang memang harus dipahami oleh seorang surfer dan pastinya ini segini berapa Sal? Kalau ngomongin harga nih, kalau misalnya teman-teman pengen beli papan, aku mau beli papan surfing mau surfing ke sungai gitu. Itu kayak ini berapa? Banyak sih, ada Range harganya? dari 3 juta sampai 7 jutaan. Jadi tergantung brand atau kualitas papan yang mau digunakan kayak gimana. 3 sampai 7 juta. 7 juta. Oke, ini yang udah Ini- buat kompetisi ya berarti ya? Iya. Dengan papan ini kamu udah mengikuti kompetisi kemana aja? Wah. Kan pasti ini bersejarah banget kan buat kamu kan? Sebenarnya papanku ada beberapa juga di rumah. Ada berapa total? Berapa ya? 10 atau 12? Wow. Ini tapi yang kamu bawa ini apakah ini yang juga salah satu yang bersejarah juga buat kamu? Ini sebenarnya yang paling baru sih, aku lebih suka karena feelingnya enak. Tapi belum aku pakai sampai kompetisi internasional baru ya. Oh, oke. Nasional gitu. Oke. Nah, kita ngomongin kompetisi nih, Sal. Maksudnya di era pandemi ini kan mungkin semuanya serba keterbatasan lah ya. Maksudnya Iya. mau ada perlombaan, kompetisi dan lain-lain. Boleh kita mau jalan-jalan dulu ya? Boleh. Ini ombaknya semakin pasang ya teman-teman, semakin sore ya. Nah, kompetisi di Indonesia udah seberapa sering sih? Katakanlah di luar pandemi lah ya, sebelum pandemi Iya. gitu. Sesering apa sih kompetisi surfing? Sebenarnya sering banget, kayak setiap tahun tuh bisa ada 6 sampai 10 kali kompetisi, dan Wow. kebanyakan juga kompetisi tingkat internasional diadakan di Indonesia karena ombaknya yang Ini gede bagus sih, banget. ini gede sih. Oke, 6 sampai berapa? 6 sampai 10 kali kompetisi. Dalam 1 tahun. Iya. Dalam 1 tahun. Dan kalau Salini sendiri beberapa kali merasakan ombak-ombak di Indonesia yang paling oke ombak mana? Yang paling oke itu di Mentawai. Mentawai. Terus di Nias juga bagus. Nias. Di Lampung juga, dan kalau di Pacitan tuh andalannya untuk yang
ombak berskala internasional di Pantai Watu Karung. Oh, di Watu Karung tuh agak-agak sebelah sana lah ya. Iya. Tapi untuk yang di Pancer Door ini memang sudah cukup lah ya untuk latihan gitu-gitu. Iya. Kamu latihan biasanya dalam seminggu gitu berapa kali? Minimal 4 kali. Wow, Sehari. minimal 4 kali. Berarti maksimal bisa setiap hari dong ya? Iya, bisa sehari Wow. 2 kali. Nah, dengar-dengar juga ada cerita unik nih tentang Salini. Dia tuh pernah latihan surfing sampai 12 jam. Ya. 12 jam. Coba ceritain dong Sal, kenapa kamu melakukan itu gitu? Itu sih karena memperingati Sweet 17 aku gitu. Oh, ada momentum ya. Ada Iya. momentum ulang tahun dan akhirnya Oke. Ada momentum ulang tahun dan pada akhirnya waktu itu 17 tahun pengennya 17 jam. Iya, tapi karena nggak sempet kan sampai malam banget, jadi 12 jam. 12 jam. Nggak capek apa? 12 jam surfing terus gitu? Ya, kalau bagai bagus sih enggak. Enggak ya? Makanya belajar surfing pasti tahu rasanya gimana. Makanya belajar surfing. Atau kalian pindah ke Pacitan dulu, biar tiap hari bisa surfing ya. Oke. Terus kalau kompetisi lokal internasional, kamu udah menjuarai berapa event aja, Sal? Waduh, banyak banget. Tapi yang paling berkesan tuh dari 2012 aku runner up Pro Super terbaik Indonesia. Oke. Terus di 2014 itu aku ranking 8 kompetisi Asia. Ranking 8 kompetisi Iya. Asia berarti ya? Ya. Berarti kalau ibaratnya seluruh Asia tuh si Salini ini ranking 8. Iya. Oh, oke. Oke. Siap-siap laundry ya habis ini ya. Oke, berarti emang kamu sesering itu ya mengikuti kompetisi ya? Maksudnya emang mulai dari skala lokal sampai internasional. Iya, dulu sering banget gitu sebelum pandemi ini. Kalau internasional kamu yang paling jauh pernah ke mana aja? Internasional aku malah ikutinnya yang pas di Indonesia. Jadi yang paling jauh itu kompetisi Asia di Thailand sama Malaysia. Thailand sama Malaysia. Oke. Berarti memang sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tuh banyak ya kompetisi yang berskala internasional yang Iya. diadakan di sini. Banyak banget. Berarti ombak Indonesia tuh sebagus itu dong di mata orang luar negeri. Betul. Oh. Berarti emang ada beberapa spot-spot surfing yang kayaknya jadi andalan banget ya, oleh surfer dunia kayak gitu-gitu Iya. ya. Oke. Nah, Salini biasanya tapi selain surfing keseharian kamu biasanya ada kesibukan apa? Selain surfing sih kayak latihan-latihan fisik gitu kan untuk menunjang fisik di surfingku. Tetap surfing sih ya. Iya, sama main skateboard juga. Oh iya? Iya. Wow, main skateboard juga ya. Kenapa pada akhirnya memilih untuk bermain skate? Kamu mainannya cowok-cowok banget sih ya, surfing, skateboard gitu. Aduh. Kenapa kamu menyukai hal seperti itu, Sal? Iya apa ya, terutama surfing sih kayak udah jadi bagian di hidupku aja. Jadi kalau kayak, makanya aku bilang seminggu tuh minimal 4 kali. Kalau misalnya seminggu harus trip kemana aku nggak bisa surfing gitu kayak, aduh rasanya. Ya ada yang gatel gitu Kayak ya, kurang ya gitu. kurang kayak gitu Iya. ya. Karena memang kalau udah passion ya mau diapain juga pengen dikejar Iya. terus gitu ya. Berarti kalau ngomongin cita-cita kamu emang dari kecil, apakah karena faktor geografis rumah kamu deket pantai terus pada akhirnya kamu pengen jadi surfer atau gimana? Ada dorongan dari orang tua atau gimana sebenarnya? Atau ada idola mungkin surfer? Dulu tuh kepengen banget surfing karena iseng-iseng. Jadi terus awalnya dari iseng-iseng itu jadi profesi, Oke. jadi atlet. Jadi kayak goalsku tuh tercapai ya. Jadi kayak mau ikut kompetisi internasional, Asia, kayak bawa nama baik daerah. Terus mungkin kedepannya aku pengen kayak punya sekolah surfing gitu. Wow. Cewek-cewek yang mau belajar surfing. Oke. Dan Instagramnya sudah centang biru ya? Maksudnya itu kayak sebuah pengakuan dan apresiasi bahwa ya seorang Salina adalah seorang surfer gitu ya. Maksudnya bukan yang cuman main-main aja, tapi emang benar-benar udah sering banget mengikuti berbagai macam event-event internasional, bahkan sudah menjuarai event-event internasional tersebut gitu. Nah, Sal, tapi kalau kamu ngelihat nih, ini jujur-jujuran aja nih ya, kamu kalau ngelihat dukungan dari pemerintah daerah sendiri seperti apa? Kalau dulu dari awal-awal aku masih fight sendiri untuk kompetisi itu masih kurang banget, Kak. Itu yang disayangkan. Wow! Sumpah ini Iya. gede nih. Ya, jadi itu yang aku sayangkan dulu. Cuman sekarang kan semoga jadi lebih baik lagi ya. Apalagi Iya, banyak iya. generasi-generasi surfer, apalagi di Pacitan yang punya potensi yang bagus gitu. Nah, kamu kalau ngelihat generasi-generasi muda Pacitan, kalau ngelihat
potensi untuk olahraga surfing ini seperti apa sih? Maksudnya sepotensial apa sih mereka? Saat ini lumayan banyak yang mereka punya excitement untuk aku pengen belajar surfing, terus ikut-ikutan teman yang lainnya aku jadi pengen gitu. Jadi mereka berkompetisi. Oke. Kalau dulunya kan masih dianggap tabu, apalagi Iya, cewek iya. ya. Sekarang ada beberapa 2-3 cewek yang mulai belajar gitu. Oke. Berarti memang ya mungkin awalnya dari temen dulu kali ya, atau Iya, ngeliat kamu main oke. surfing terus kok keren, kok Iya. kayaknya enak gitu. Akhirnya mereka mengikuti. Iya. Ada semacam ini nggak sih kayak ya maybe kayak komunitas atau apapun itu yang ada di Pacitan untuk menaungi para surfer di sini? Dari dulu sih udah ada ya kan, cuma sekarang kan mulai kayak terbentuk lagi, mungkin semoga sih lebih baik lagi. Oke. Untuk support anak-anak generasi baru ini. Sekitar berapa orang sekarang yang cukup aktif main surfing sama kamu? Mungkin sekitar 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang. Lumayan banyak sih ya. Maksudnya untuk olahraga surfing yang saya bilang tadi cukup segmented ya. Ternyata minat dan juga ketertarikan teman-teman di Pacitan cukup gede gitu untuk bisa belajar surfing dan lain-lain gitu. Nah, terus kalau untuk apa namanya? Berbagai macam pengalaman kamu waktu surfing yang menarik. Pernah nggak kamu mungkin hampir is dead gitu gara-gara surfing? Pernah nggak? Maksudnya kan kalau ngelihat ombaknya kan ngeri banget nih teman-teman ya. Kalau kalian lihat tuh ombaknya tuh cukup gede loh di sini ya. Ini ada pengalaman kayak gitu nggak sih, atau mungkin cedera kayak gitu-gitu? Pernah sih satu yang aku ngerasa kayak hampir mati gitu. Pas aku belum bisa berenang. Oke. Pas awal belajar surfing aku umur 7 tahun, terus aku ikut-ikutan teman lainnya ke tengah gitu. Oke. Nah, aku kena ombak tenggelam lah. Serius? Iya, cuman karena aku punya safety di tali surfing sama papan surfing ini ya, jadi untungnya nggak kenapa-napa. Oke. Terus selain itu ya. Jadi ada safety-nya juga ya di sini ya. Terus Selain itu yang paling sering ya cedera, kena karang, dijahit, kena fins. Oh iya? Kena karang sering ya? Sering. Wow. Dan nggak kapok kayak kamu ya kayak gitu ya? Enggak juga di situ. Kenikmatannya justru ketika kena karang ya? Iya. Gila itu gede banget Sal ininya, ombaknya. Iya nih udah mulai naik ombaknya. Udah mulai naik ya? Iya. Nah, seorang surfer bisa ngelihat ombak bagus atau enggak tuh dari mana ya? Dari ketinggiannya atau dari gelombangnya yang mungkin teratur atau gimana? Jadi kita kayak punya apa ya? Kalau udah pengalaman lama di surfing bisa ngebaca ombak gitu kan. Jadi ombak besar atau kecil tuh nggak selalu bagus. Jadi ada ombak besar tuh yang nggak bagus sama sekali, tapi ada ya tergantung angin, tergantung pecahan gelombang kayak gitu. Oke. Jadi faktornya banyak ya. Maksudnya nggak yang mentang-mentang ombaknya gede terus main aja. Main gitu nggak ya? Oke. Kalau ombak-ombak yang membahayakan dan tidak direkomendasikan untuk surfing seperti apa misalnya? Tergantung skillnya juga kayak misalnya kalau lagi baru awal belajar surfing kan ada tipikal ombak yang ombaknya kalem, tapi ada tipikal ombak yang kayak ombak keras yang berkarang kayak gitu sih yang lebih bahaya. Jadi ya sesuaiin dulu aja di ombak yang lebih kalem terus nggak terlalu besar gitu. Kalau kamu sendiri ini biasanya kamu memutuskan untuk kayaknya ini ombaknya bahaya banget nih, itu ketika kayak gimana? Terlalu besar kah, terlalu tinggi kah? Atau? Iya bisa, jadi pas terlalu besar dan berangin jadi bener-bener berantakan gitu Kak. Oke, berarti faktor angin juga mempengaruhi banget ya? Iya. Oke. Gila keren banget ya, maksudnya dunia surfing mungkin ya untuk di beberapa daerah yang jauh dari pantai mungkin ini ya agak awam ya, agak awam. Tapi untuk di kawasan pantai seperti di Pacitan ini, seperti Salini juga, tiap hari dia latihan gitu. Tiap hari latihan dan sudah berkawan dengan ombak. Asik. Salini ini ngomong-ngomong keturunan Pakistan, India ya, kamu ya? Iya, Campuran gitu. Makanya cantiknya tuh eksotis banget ya. Makanya bule-bule tertarik banget sama dia. Oke Sal, ini kan kayaknya udah hampir mau sore banget nih ya. Kayaknya oke nggak ini untuk kita bisa coba gitu? Maksudnya Sal ini aja, aku nggak. Kayaknya oke nggak nih? Masih oke nih Kak. Masih oke ya? Oke. Oh Sal, terakhir nih ya mungkin ada harapan kamu ke depan nggak, atau mungkin next project. Jadi sebenarnya Salini ini kan kamu mengawali karir kamu di modeling kan kalau nggak salah. Awalnya ya. Awalnya modeling sampai
beberapa kali tuh diajakin pemotretan, endorse, fashion gitu, termasuk ada salah satu desainer juga dari Ngawi namanya Mbak Dian Urip. Ya. Itu ngajakin Salini terus. Biasanya kalau ada project-project ataupun job-job gitu biasanya masih diajak. Nah, kenapa pada akhirnya kamu tidak? Thanks God, thanks God. Kenapa pada akhirnya kamu tidak memilih untuk menjadi model aja gitu? Karena dari awal passionku tuh emang seneng banget surfing, walaupun dari kecil emang papaku pengen bentuk aku di modeling gitu kan. Oh iya? Iya. Tapi karena ya aku lebih senangnya di surfing, jadi aku pengen kayak apa ya, di entertain dan di hobiku nih pengennya saling Mendukung. berkaitan. Oh ya. iya. Jadi olahraga jalan, entertain juga masih jalan. Iya. Biasanya kamu masih terima-terima endorsan kayak gitu masih ya. Iya. Pemotretan modeling masih sering nggak? Iya kadang-kadang gitu. 2017 kemarin aku juga layar lebar. Oh iya, ada film juga saat ini. Horor ya kalau nggak salah ya? Iya horror thriller. Main film horor loh ya. Main film horor dan kayaknya semuanya udah kamu makan deh ya. Mulai dari modeling, acting, surfing juga. Dipelajarin semuanya. Nah, pertanyaanku yang sederhana adalah what's next nih? Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Mungkin setelah kamu udah mantap. Setelah kamu udah cukup sukses dengan surfing, dengan modeling, dengan acting, kamu mau melakukan apa lagi setelah ini? Pengennya yang pasti just go with the flow. Kayak aku sekarang mulai merintis bisnis juga. Oke. Bisnis, Apa itu bisnisnya? Es krim aku. Oh iya? Gelato. Wow. Nanti cobain kalau nanti malam. Berarti kamu pinter masak juga dong? Pinter bikin Iya. dish gitu, es Enggak krim sih, gitu? lebih ke es krim aja Es gitu. krim aja, oke. Terus kayak tadi yang aku bilang, aku pengen punya sekolah surfing khususnya buat cewek-cewek, jadi kayak encourage mereka siapa sih yang mau kita punya pantai yang bagus kayak gini, apalagi Iya. di Pacitan potensinya bagus banget Potensinya untuk bagus surfing. banget ya. Jadi why not, jangan di Oke, berarti Salini ini nggak cuman pengen membesarkan namanya sendiri, tapi juga pengen ada regenerasi gitu ya Sal ya. Benar. Di Pacitan supaya nantinya akan ada surfer baru, mungkin yang khususnya yang cewek ya. ya. Kalau cowok mungkin ya walaupun nggak terlalu banyak juga, tapi udah cukup umum ketika Iya. kita ngeliat surfer cowok. Tapi ketika cewek kayaknya satu hal yang cukup unik dan menarik ya, ngelihat cewek bisa menaklukkan ombak-ombak segede itu di tengah lautan, kan pastinya satu hal yang jarang kita temui gitu ya. Berarti next kamu mau berwirausaha juga selain surfing juga. Mungkin kalau next event yang paling deket-deket ini untuk kompetisi surfing apa lagi? Kalau next event sih belum ada jadwal lagi sih. Mungkin yang banyak kan di Bali atau enggak di daerah Jawa Barat. Aku pasti ada community yang kontak aku langsung. Oke. Kita trip ke sana gitu. Oke. Ada ini nggak? Ada spot surfing yang pengen kamu kunjungi banget nggak di dunia ini? Ada impian lah, dream. Aku pengen naklukin ombak di sini nih gitu. Pasti. Mana tuh? Hawaii. Oke, Hawaii itu kayaknya ombaknya gede-gede banget loh, Sal. Iya. Di Pasifik kan itu, Samudra Pasifik kan tengah-tengah gitu. Oke, tapi kayaknya mimpi-mimpi Salini ini perlu kita amini bersama ya, bahwasanya seorang Salini Rengganis ya, aset dari Kabupaten Pacitan yang sebenarnya udah melanglang buana ke mana-mana, event-event lokal, event-event surfing internasional juga sudah banyak banget diikutin di Thailand ya kan, Malaysia. Kayaknya emang impian-impian Salini harus kita amini bersama, khususnya untuk para regenerasi di Pacitan. Kalau mau belajar surfing silakan bisa hubungi Salini. Boleh ya kalau misalnya ada teman-teman yang pengen belajar surfing gitu? Ya boleh banget. Boleh banget ya. Sambil merintis aku pengen bikin sekolah surfing. Nah, mungkin mumpung masih gratis mungkin ya. Nanti kalau udah bayar, nah makanya silakan belajar surfing dan ya semoga dunia surfing lebih berkembang lagi ya Sal ya. Dalam arti di Indonesia bisa melahirkan banyak sekali surfer-surfer handal yang bisa membanggakan dan juga mengharumkan nama Indonesia. Dan yang penting adalah regenerasi, itu yang paling penting ya, supaya nantinya akan terus ada lagi bibit-bibit baru para surfer-surfer handal yang bisa ditemui di Indonesia. Oke, sepertinya udah cukup basah. Jadi saya mau sudahi saja kebasahan ini dan pengen ngelihat Salini akan beraksi di atas ombak
Pantai Pancerdor Pacitan ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, kita akan ngelihat Salini bersurfing ria di Pantai Pancerdor Pacitan. Tetap di Obrol-Obrol Jawa Pos Radar Madiun. Wow!